Sahabat GPIB dan simpatisan yang menyaksikan siaran Morning Call pagi ini, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas dan mungkin akan ada yang berangkat untuk pergi melayani bergereja, saya ajak sahabat GPIB untuk sejenak bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Pendeta Michael Tarukladi, saat ini bertugas di GPIB Jemaat Sola Fide Sahudu. Sahabat GPIB, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, pada pagi ini kami memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena pada pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati pikiran, pendengaran, dan hati kami, agar seluruh firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, saya bacakan untuk kita semuanya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sahabat GPIB, demikian pembacaan firman Tuhan. Sering kita dengar orang berkata setiap orang punya masa lalu, dan setiap orang juga Tuhan izinkan untuk memiliki masa depan. Mungkin kalimat itu cocok diberikan kepada seorang yang bernama Paulus. Siapa sih yang tidak kenal Paulus dengan seluruh perjalanan kehidupannya? Dalam ayatnya yang ke-13 tadi menggambarkan Paulus dulunya adalah seorang yang ganas, penghujat, penganiaya, seorang yang sombong, yang memakai kekuatannya untuk memaksa orang lain. Tingkah lakunya yang jahat itu ada, terutama karena Paulus tidak mempunyai pengetahuan dan hidup di luar iman. Meskipun Saulus seorang yang sangat pandai dan berpendidikan, pikirannya buta terhadap kebenaran. Ia memang seorang yang taat kepada agama, tetapi ia tidak mengenal kebenaran hidup sejati. Paulus baru diselamatkan setelah ia beriman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia Yesus Kristuslah yang telah mengubahkan kehidupan Paulus. Artinya Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada Paulus, Allah yang mengasihani Paulus
dengan memberinya kasih karunia-Nya yang sebenarnya Paulus tidak layak menerima kasih karunia itu. Untuk menyatakan kasih karunia Allah, maka Allah melimpahkan kasih karunia-Nya dan mengasihani orang yang berdosa. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan pagi ini banyak menceritakan tentang karya Allah yang luar biasa. Telah menyelamatkan Paulus dan mempersiapkan hamba-hambanya, termasuk Paulus dan Timotius. Kalau dibaca dengan seksama, Allah menganugerahkan kasih karunia kepada Paulus dengan menggerakkan Paulus menjadi pemberita Injil. Perjumpaan Paulus dengan Yesus telah mengubah pandangan hidup yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya pembunuh menjadi pemberita Injil. Paulus menjelaskan bahwa keselamatan yang telah ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang menerima Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang memelihara hati dan pikirannya sehingga menjadi murni dan bersih dalam melayani Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, sebagai respon atas kasih karunia Tuhan kepada Paulus, ucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan dengan ungkapan yang tertinggi, yaitu hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kata-kata ini merupakan isi hati yang terdalam dari Paulus kepada Tuhan, yang tidak pernah melupakan dan selalu menolong Paulus dalam meraih kehidupan yang benar di dalam Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana dengan kita yang menyaksikan siaran Morning Call pagi ini, yang telah menerima kasih karunia dari Allah? Apa yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita terpanggil untuk melayani dan memerdekakan banyak jiwa yang tersesat atau yang sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Allah tidak mempercayakan kasih karunia dan Injil kepada kita tanpa tujuan, tetapi Allah mau supaya kita melayani Tuhan. Apabila kita taat kepada panggilan Allah untuk melayani Dia, Allah selalu menyertai, memperlengkapi, dan memberi kemampuan untuk kita semua. Oleh sebab itu, bagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala aspek kehidupan yang kita kerjakan pagi ini, baik di kantor, di sekitar lingkungan masyarakat, di dalam rumah tangga kita, di pendidikan anak-anak kita, mungkin dalam dunia usaha yang menjadi bagian pekerjaan kita, mungkin saat ini kita yang bekerja di pemerintahan, bahkan dalam pelayanan di gereja. Jadikan Tuhan Allah satu-satunya penolong kehidupan kita, supaya pada pagi ini hidup kita semua diberkati dalam kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sahabat GPIB, sebelum kita akhiri siaran Morning Call pada pagi ini, marilah kita menutupnya di dalam doa. Mari semuanya kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi boleh memampukan kami untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan di tengah dunia ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami, dalam segala usaha pergumulan kami, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami, agar kami boleh semakin lebih percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang setia dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah Morning Call pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.